Belalang ini sudah kelaparan selama 3 tahun. Anak ini mengambilnya dan memainkannya. Belalang itu memanjat jarinya, memakan jarinya, memakannya. Segera, lukanya disembuhkan oleh belalang itu. Ibu anak laki-laki itu adalah pemilik ternak belalang. Belalang panggang menjadi makanan lezat untuk dijual. Rasanya sangat renyah. Anak-anak di sekitarnya menangis. Tapi belalang ini kehilangan vitalitas mereka belakangan ini. Telurnya menjadi sedikit. Mary mencoba berbagai cara. Tapi masalahnya tidak terpecahkan. Dia tidak sengaja jatuh ke kandangnya. Lalu pingsan. Saat dia bangun, ditutupi belalang. Belalang itu mengisap darahnya dengan senang hati. Mary bereaksi. Darah berasal dari tangannya yang terluka. Dia takut lalu marah. Belalang ini benar-benar memakan darah manusia. Mary tidak tidur pada malam hari. Tapi keesokan harinya, dia menemukan belalang menghisap darah manusia. Tidak hanya menjadi sangat aktif, mulai berganti kulit dan bertelur. Dia tidak mempercayai matanya. Untuk mencari kebenaran, Mary membuka perban di tangannya, meletakkan tangannya ke kawanan belalang itu. Belalang itu tiba-tiba merangkak di lengannya. Rasanya sangat sakit. Setelah itu, Mary mengambil lusinan kaki belalang dari lukanya. Dia sampai tidak bisa tidur di malam hari. Jika berhasil, maka dia mungkin akan berbalik. Hari esoknya, Mary memakai pakaian pelindung dan pergi ke kandang itu. Ternyata belalang itu sudah membuat kerumunan besar. Telur belalang sangat banyak di mana-mana. Ini adalah keuntungan besar. Mary segera membantu David yang menyukainya memperluas kandang di halaman. Di malam hari, dia terus memberikan makan belalang dengan darah. Langsung panen massal. Tidak hanya melunasi hutangnya dan memperluas kandangnya, tubuhnya tidak bisa memuaskan kawanan belalang. Dia harus membeli banyak darah babi, merendam makanan itu dalam darah babi, lalu mengaduknya rata, membuat gumpalan lalu diberikan ke serangga. Semuanya menjadi baik, tapi putrinya tidak tahan lagi. Karena rumahnya menjadi rumah belalang, dia ditertawakan oleh teman sekelasnya. Tapi ibunya menolak untuk melepas bisnis belalang. Wanita itu tidak bisa menahannya lagi. Dia berjalan ke kandang, menghancurkannya seperti orang gila dengan pisau. Tapi dia tidak mengerti. Telah membuat bencana besar. Melihat belalang di depannya, membuat anak itu sadar. Bahaya akan datang. Belalang yang jumlahnya sangat banyak. Untungnya anak itu ada di dalam mobil. Tapi ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat. Menunggu Mary pulang, anak laki-laki itu menceritakan semuanya ke ibunya. Saat Mary tahu semua ini dilakukan oleh putrinya, dia langsung berkeliling mencari-cari. Akhirnya menemukan tubuh yang tidak jauh. Ada banyak belalang di atasnya. Agar tidak ditemukan, dia menguburnya secara diam-diam dan membawa kembali belalang. Saat sampai di rumah, dia tidak tahu harus bagaimana setelah melihat putrinya. Mary langsung memarahinya. Anaknya sangat sedih tentang ini. Mary lalu membawanya berkeliling, berpura-pura mencari. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya ke putranya. Untuk menenangkan anaknya, Mary membelikan sepeda motor untuk putrinya, lalu membawa mereka ke pantai. Tetapi putri itu menemukan, dalam cuaca yang begitu panas, ibunya masih memakai lengan panjang. Tapi Mary tidak berdaya. Sekarang tubuhnya tertutupi oleh bekas luka. Untuk memberikan kehidupan yang baik untuk anak-anak, Mary terus memperluas peternakannya. Hubungannya dengan David, juga dengan bertahap ada pemanasan di tempat kerja. Di malam hari, David ingin memanfaatkan anggur, mengambil hubungan satu langkah lebih jauh lagi. Mary menolak. Dia takut bekas lukanya ditemukan. Hari ini, darah babi secara tidak terkirim, agar belalang tidak kelaparan. Mary harus menggunakan darahnya lagi. Darahnya yang keluar, tubuhnya juga menjadi lemah. Ini bukan cara untuk pergi. Dia datang ke rumah tetangga, mencuri anjing tetangga, perlahan mendekati kawanan belalang. Wanita ini sudah gila, melemparkan anjing lucu itu ke kawanan belalang. Anjing itu menggonggong dengan menyakitkan, seolah ingin mengatakan,
Aku bukan manusia, tapi kamu adalah manusia. Mary membersihkan tubuh anjing itu. Tapi kemudian anaknya datang menemukannya. Dia harus menyembunyikannya dulu. Tapi satu anjing tidak cukup. Dia mengambil sapi tetangga. Saat ini si cantik ini seperti iblis. Sudah terjebak di dalamnya. Putrinya tidak dapat menemukan ibunya hari ini. Tapi menemukan baju ibunya bernoda darah. Jadi setelah datang ke peternakan, tanpa diduga, dia melihat adegan horor. Ibunya memakai helm, sedang memberi makan belalang. Putrinya ketakutan melarikan diri ke dalam kamar. Mengirim pesan ke David. Menyuruh dia datang cepat. Di sisi lain, tetangga menemukan anjing itu hilang. Datang ke peternakan untuk menemukan. Dia membuka tas belalang. Setelah menemukan hewan yang mati, dia sudah mati. Ketika David tiba, mendengar ada orang di peternakan. Dia berjalan untuk memeriksa. Dia melihat tubuh tetangga. David mengerti dalam sekejap. Belalang ini dibesarkan dengan sangat baik. Ternyata makanannya adalah daging. Untuk mencegah Mary membuat kesalahan, dia membakarnya. Siap untuk membakar semua monster ini. Mary melihat api itu. Buru-buru lari dan bersiap untuk mematikan api. Tapi sudah terlambat. Api sudah membakar peternakannya. Tanpa diduga sejumlah besar belalang melarikan diri. Belalang langsung menuju rumah. Untuk melindungi putrinya. David dikubur hidup-hidup oleh belalang itu. Ketika Mary sampai rumah, dia tahu. David sudah mati. Pada saat ini putrinya sudah langsung melarikan diri. Tapi banyak belalang mengejar. Putrinya melarikan diri ke dalam danau. Tidak melihat kemana-mana. Dia membalik perahu di dalam danau. Bersembunyi di dalam perahu. Tapi belalang terus menyerangnya. Pada saat ini Mary berlari. Untuk menyelamatkan putrinya. Dia menyayat telapak tangannya dengan pisau. Menaruh darahnya di wajahnya. Dia perlahan pergi ke danau. Siap menggunakan hidupnya. Untuk menolong putrinya. Putrinya tidak melihat apa-apa. Keluar untuk memeriksa. Menemukan bahwa belalang itu menyerang ibunya. Untungnya Mary menyelam ke dalam air. Baru kemudian mengambil nyawa. Belalang itu juga tenggelam. Ini adalah film horor dari Perancis kurang dari The Scarlet Locust Plague lebih besar dari. Padahal ini adalah film horor. Tapi ini berpikir. Ini adalah film tentang cinta seorang ibu. Hanya saja wanita itu telah membuka jalan untuk menjadi kaya. Ikuti Mao Jun. Kita akan berjumpa di film selanjutnya.